Terang gelap terbit terang bagi orang benar. Ia pengasih, penyayang, dan adil. Bahagialah orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan adil. Ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut akan kabar buruk, hatinya teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia kita yang mendengarkannya dan memeliharanya dengan setia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Mas Henry dan keluarga besar yang berduka cita, kita sama-sama mengenal peribahasa harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik. Peribahasa merupakan petuah atau prinsip hidup yang dibungkus dengan kata-kata kiasan, kata-kata yang syarat makna. Petuah ini muncul dari pengalaman, artinya bukan hanya teori, melainkan karena manusia sudah belajar, maka lahirlah petuah tersebut. Berdasarkan pengalaman, orang tahu bahwa setiap orang akan meninggalkan warisan ketika ia meninggal dunia. Warisannya bisa fisik maupun non-fisik, kelihatan dan yang tidak kelihatan. Warisan fisik seperti yang kita ketahui, misalnya uang, tanah, atau kekayaan material lainnya yang dikumpulkan almarhum atau almarhumah sepanjang hidupnya. Cepat atau lambat, warisan yang bentuknya material ini akan habis, seringkali cepat, dan sering sekali menimbulkan pertengkaran di tengah-tengah anak dan keluarga besar yang ditinggalkan. Sedangkan warisan non-fisik tidak menimbulkan perselisihan dan bersifat long lasting, lebih abadi, lebih tahan lama. Warisan non-fisik misalnya ilmu, iman, prinsip-prinsip hidup, nilai-nilai, perbuatan, dampak atau inspirasi, bahkan dampak kehadiran almarhumah selama ia masih berada di tengah-tengah kita. Dan hal inilah warisan yang jauh lebih berharga dan jauh lebih berguna bagi yang ditinggalkan, karena menjadi bekal bagi kita, yaitu berupa kemampuan untuk bertahan hidup. Warisan non-fisik ini adalah kemampuan yang terinternalisasi dalam diri kita yang ditinggal, sehingga kita mampu meneruskan kehidupan meskipun yang terkasih sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Gading, belang adalah sesuatu yang khas, melekat pada diri gajah dan harimau. Itu merupakan jati diri dan sangat bernilai. Maka jejak yang kita tinggalkan ketika kita tiada adalah sesuatu yang melekat dengan diri kita dan sungguh-sungguh mencerminkan siapa diri kita. Peribahasa ini berarti orang baik akan selalu dikenang. Kebaikannya, jasa-jasanya terus hidup di dalam diri kita. Dan juga berlaku sebaliknya, orang yang tidak baik akan dikenal karena keburukannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kematian mengajarkan kita banyak hal. Salah satunya tentang pilihan hidup, yaitu bagaimana kita menjalani hidup yang hanya satu-satunya ini. Apakah kita memilih menjadi orang jujur atau suka curang? Apakah kita memilih menjadi orang yang suka memberi atau kikir? Apakah kita memilih jalan menjadi orang yang selalu bersyukur atau suka mengeluh? Orang yang suka menolong sesama atau tidak peduli pada kesusahan orang lain? Orang yang bijaksana atau sembrono? Karena hal itu, jalan yang kita ambil itu akan menentukan bagaimana nanti kita akan dikenal ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini.
Mazmur ini merupakan mazmur hikmat. Isinya berupa instruksi atau petunjuk untuk menjalani hidup benar di hadapan Tuhan. Dan mazmur ini sebetulnya kembar atau sepasang dengan pasal sebelumnya, yaitu pasal 111. Pasal 111 menceritakan tentang Allah, perbuatannya, serta karakternya yang menggambarkan siapa diri Allah itu. Lalu karakter itulah, diri Allah itulah yang menjadi peringatan atau terus dikenang, terus diingat oleh manusia. Gambarannya pasal 112 menceritakan tentang orang yang memilih hidup benar sebagai respons atau jawaban dia terhadap pasal 111, terhadap perbuatan-perbuatan Allah untuk dirinya. Maka Mazmur kembar ini mensejajarkan karakter dan perbuatan-perbuatan yang menggambarkan diri Allah itu disejajarkan atau diparalelkan dengan karakter serta perbuatan-perbuatan orang benar. Dengan demikian, perilaku orang benar mencerminkan sifat-sifat Allah. Yang menarik, pribadi Allah itu dikenal di dalam relasi, di dalam hubungannya dengan ciptaannya. Maka begitu juga dengan pribadi kita manusia. Pribadi kita akan dikenal dan dikenang dari hubungan yang kita bangun dengan Tuhan dan dengan orang-orang di sekitar kita, terutama orang terdekat, yaitu keluarga dan tetangga. Singkatnya, kita akan dikenang dari perbuatan dan sikap kita terhadap orang lain. Kita akan diingat dari cara kita memperlakukan sesama. Dalam Mazmur disebutkan orang benar adalah orang yang lurus hati. Dalam hidupnya lurus, tidak menyimpang dari ketetapan Tuhan. Dia adalah orang yang adil, artinya tidak curang. Ia tidak mencurangi siapapun. Ia tidak memanfaatkan orang lain demi dirinya sendiri. Ia suka memberi, ia murah hati dan memberi pinjaman kepada orang lain. Ia suka berbagi berkat dengan orang lain dan tidak kikir. Ia memilih menjalani hidup seturut kehendak Allah. Meskipun dekat dengan Allah dan berperilaku baik, orang benar ternyata tidak kebal terhadap masalah, kesusahan, pergumulan atau bahkan pencobaan. Namun ia kokoh, tidak mudah hancur. Bukankah kualitas manusia itu justru terbukti ketika ia di tengah-tengah badai pergumulan? Ketika hidup sedang tidak baik-baik saja, disitulah mutu seorang manusia terbuka. Ketika hidup menjatuhkannya, dia bisa bangkit kembali. Ia mempunyai resiliensi, ketabahan yang tinggi. Itu karena imannya kepada Allah. Allah adalah terang yang terbit di tengah kegelapan bagi orang benar. Hari ini kita merayakan kehidupan Ibu Mariatin Magdalena Suwito. Saya mengenalnya sejak masih kuliah dan magang di gereja. Ia pengurus kerja anak sekaligus guru sekolah minggu. Ia sangat menyukai anak-anak dan mengabdikan hidupnya sebagai pendidik. Dari tutur katanya yang tersusun rapi dan baik, sangat jelas, singkat-singkat kalimatnya, menunjukkan bahwa sosok Ibu Mariatin memiliki pikiran yang jernih dan tertata, seperti seorang guru yang bicaranya mudah dipahami. Ibu Mariatin sama seperti murid Tuhan lainnya pernah mengalami pukulan berat dalam hidupnya. Ia kehilangan putranya yang meninggal dunia. Saya menyaksikan hatinya hancur. Kata-kata yang meluncur semakin singkat, berat, dan dipenuhi cucuran air mata. Bisa jadi ia merasa gagal sebagai seorang ibu, tetapi yang paling kuat terasa ia sangat mengkhawatirkan anak-anaknya. Saya masih sangat muda, saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongnya. Hati saya ikut hancur bersamanya.
Saya melihat betapa kuatnya ibu. Ia menjaga martabat keluarganya, melindungi anak-anak, mantu dan cucu-cucunya. Ketika usianya semakin lanjut, ia tidak memakai hasil jerih payahnya bertahun-tahun untuk bersenang-senang, untuk berjalan-jalan sendiri, tetapi rezeki dan berkatnya justru dibagi-bagikan kepada cucu-cucunya, bahkan kepada gereja. Kita sungguh sangat kehilangan. Ya, sungguh betapa gelapnya kehilangan seorang ibu. Sungguh budaya akan terus dikenal oleh anak-anak, para mantu dan cucu, dikenal oleh saudara-saudara sepersekutuan, para murid, mantan murid, dikenal oleh kita semua yang diberkati Tuhan, karena bisa mengenal seorang ibu Hayatin Magdalena Sueko. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Pokja Adi Yusua dan dilanjutkan oleh Pokja Dewasa. Silakan.